Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak soleh dan soleha kelas 3B yang selalu Bapak Guru cintai dan selalu banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua ya. Lalu memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga kita selalu berbahagia. Bapak Guru berharap siang hari ini anak-anakku tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran ya. Tadinya saya berpikir untuk melakukan video konferensi bersama dengan anak-anakku semua. Tapi sebelum-sebelumnya kalau jam 1 kemudian Bapak Guru memberikan video konferensi seperti di pagi hari, biasanya anak-anakku banyak yang tidak ikut. Ya, mungkin karena sudah mengantuk atau sudah capek. Jadi Bapak Guru berinisiatif untuk jam 1 ini memberikan pembelajaran melalui video pembelajaran. Jadi kalau melalui video pembelajaran, bisa saja anak-anakku langsung nonton atau ada yang mau istirahat dulu, Bapak Guru bolehkan. Istirahat dulu mungkin setengah jam, kemudian nanti dibuka lagi videonya, kemudian dipahami apa yang Bapak Guru sampaikan. Ya. Tapi ini harus nonton ya untuk di jam tematik ini, karena mungkin ada tugas-tugas lain dari pembelajaran mata pelajaran yang lain yang harus anak-anakku selesaikan. Kemudian jangan juga ditunda-tunda, nanti sebentar malam atau nanti besok ya, bisa saja besok lain lagi pelajarannya, atau mungkin yang disampaikan besok pembelajaran 3 nanti tidak nyambung kalau tidak dipelajari dulu pembelajaran 2-nya. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, Bapak Guru juga selalu mengingatkan untuk selalu mengirimkan selawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang kita cintai semuanya ya. Nabi yang selalu menjadi contoh buat kita semua. Ya, menjadi panutan buat kita. Baik anak-anakku sekalian, siang hari ini Bapak Guru mengawali dengan menyampaikan materi pembelajaran kita. Jadi kalau tadi pagi anak-anakku sudah menonton semua ya videonya Bapak Guru, mungkin ada juga yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Di situ Bapak Guru menjelaskan tentang kalimat utama, kemudian dari kalimat utama itu dituliskan isi teksnya ya. Nah, untuk hari ini itu mirip-mirip. Untuk di jam kedua ini atau pembelajaran 2 ini mirip-mirip juga, karena kita akan menyusun juga informasi yang terdapat dalam teks ya. Jadi tentu saja nanti akan ada paragraf juga, teks juga dari beberapa paragraf. Nanti anak-anakku menentukan dulu ide pokoknya, kalimat utamanya, kemudian dari kalimat utamanya dituliskan apa informasi yang ada di dalam ya. Itu anak-anakku yang harus pahami. Kemudian yang kedua, anak-anakku juga akan belajar bagaimana cara membuat daftar keragaman pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti anak-anakku akan mempelajari apa-apa saja jenis pekerjaan yang ada di sekolah maupun di rumah ya, atau ada di lingkungan anak-anakku semua ya. Anak-anakku menyebutkan beberapa jenis pekerjaan ya, keragaman pekerjaan. Nah, nanti di situ akan disampaikan bagaimana sih caranya untuk menghargai keragaman tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga ini saya sudah warnai warna merah. Ini berarti bahwa ini adalah muatan PJOK. Yang seperti biasa Bapak Guru tidak akan jelaskan karena nanti akan dijelaskan oleh guru PJOK-nya ya. Walaupun mungkin bukan sebentar ya, mungkin bisa saja minggu depan atau mungkin ada yang sudah dijelaskan sama PJOK-nya ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita lihat pembelajaran yang kedua. Saya langsung bacakan ya. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian bermacam-macam. Bahan tersebut disesuaikan dengan fungsi pakaian. Sebagai contoh, pakaian untuk berenang menggunakan bahan yang lentur. Apa saja jenis bahan yang digunakan untuk membuat pakaian? Bacalah teks berikut dengan nyaring untuk mengetahui. Nah, baik anak-anakku sekalian, di awal di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari bahwa untuk membuat kain itu ada berbagai macam ya, misalnya dari rambut domba, dari kapas ya, mungkin juga dari kepompong ulat sutra. Nah, di sini disampaikan bahan yang lain ya, selain yang disebutkan tadi. Nah, selain yang disebutkan di awal seperti
domba dan bulu domba, rambut domba dan tanaman kapas, ternyata ada juga bahan alam lainnya. Nah, mari kita baca sama-sama. Diperhatikan baik-baik ya, diperhatikan bukunya di halaman 40, teksnya di situ. Tapi kalau ada yang suka melihat layarnya Bapak Guru, boleh juga diperhatikan langsung ya. Bahan pembuat pakaian. Dahulu, manusia menggunakan kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Setelah teknologi pemintal kapas ditemukan, manusia mulai menggunakan serat dari bahan alam untuk membuat benang. Bahan alam tersebut berasal dari rambut domba, kapas, dan tanaman rami. Nah, ini ada yang berbeda dengan yang pembelajaran pertama. Ternyata di sini disebutkan tanaman rami ya. Nah, bahan alami menghasilkan serat kain berupa kain wol, katun, dan linen. Pembuatan kain wol dimulai dengan pengumpulan rambut domba. Setelah dipilih dan dipisahkan kualitas seratnya, dilakukan pencucian. Kain katun berasal dari buah tanaman kapas yang mengandung serat kecil. Serat tersebut kemudian dipintal dan ditenun. Kain linen berasal dari tanaman rami. Batang tanaman rami dicabut dan direndam dalam air selama beberapa hari. Selanjutnya, batang tersebut disisir dan ditenun. Meningkatnya kebutuhan manusia mendorong manusia untuk menciptakan serat-serat dalam pembuatan kain. Contoh serat buatan antara lain serat rayon dan polyester. Serat rayon berasal dari pemisahan bahan berserat pada kayu. Polyester berasal dari olahan batu bara dan minyak bumi. Dalam perkembangannya, seringkali dilakukan penggabungan serat alami dan buatan dalam pembuatan kain. Misalnya gabungan antara serat katun dan polyester. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dengan kemajuan teknologi, ternyata bukan hanya kapas, bulu domba, dan kepompong ulat sutra yang digunakan sebagai bahan untuk membuat kain. Tapi dengan kemajuan teknologi, bahkan manusia sudah menciptakan bahan alam buatan, ya. Seperti tadi yang disebutkan ya di paragraf ketiga ini, bahwa ada rayon dan polyester yang merupakan contoh serat buatan ya. Nah, jadi itu tentu saja karena kebutuhan manusia itu semakin banyak ya. Kalau hanya digunakan bahan alam yang memang sudah ada seperti kapas, bulu domba, dan kepompong ulat sutra, berarti itu bisa saja kewalahan ya, habis bahan bakunya. Makanya manusia membuat lagi bahan alam buatan ya, seperti tadi rayon dan polyesternya ya. Bahkan di dalam membuat kain pun, dalam pembuatan kain itu biasa digunakan penggabungan antara serat, katun, dan polyester. Ya, jadi anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak Guru tadi sebutkan di awal, bahwa untuk pembelajaran kita yang pertama ini, anak-anakku akan diarahkan untuk pertama kali menemukan kalimat utama dulu, ya, kalimat utama dulu dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah menemukan kalimat utamanya, anak-anakku dianjurkan untuk bisa menuliskan isi ceritanya. Ya, apa yang disampaikan dalam kalimat tersebut. Ini tidak perlu lagi Bapak Guru jelaskan terlalu jauh ya, karena Bapak Guru sudah jelaskan di pembelajaran pertama tadi pagi ya, melalui video juga. Kemudian bahkan Bapak Guru memberikan contohnya. Yang jelas anak-anakku harus pahami bahwa di dalam menentukan itu, dalam satu paragraf itu tentu saja terdapat kalimat utama ya. Kalimat utamanya itu bisa saja ada di awal paragraf dan juga bisa ada di akhir paragraf. Ya,
Kemudian untuk menentukan, anak-anakku harus baca satu kalimat dan pahami, baca kalimat berikutnya pahami, baca kalimat berikutnya lagi pahami sampai satu paragraf selesai. Nah setelah itu nanti anak-anakku mengetahui yang mana sih kalimat utamanya itu, dan yang lain itu tentu saja menjadi kalimat-kalimat penjelas. Ya, itu kalau anak-anakku sudah dapat, misalnya di paragraf pertama, boleh sebagai latihan dituliskan di sini, ya. Kemudian nanti isi ceritanya. Isi ceritanya ini boleh dengan menggunakan kata-katanya anak-anakku sendiri, ya. Tidak mesti persis sama satu dengan yang lain. Sesuai dengan bahasa kalimatnya anak-anakku sendiri. Apa isi dari kalimat utama tadi itu, ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, di sini sudah ada gambar kapas ya, pohon kapas yang belum dipanen, siap untuk dipanen. Ini juga dombanya sudah siap dipanen bulunya ya. Dan dicukur bulunya untuk diolah menjadi kain ya, diolah kain. Kita baca dulu ya apa yang akan kita diskusikan. Ya, tentu saja berkaitan dengan ini ya. Bahan baku dan cara pengelolaannya menjadi kain. Nah, serat kain berasal dari beragam sumber. Ada serat alami dan serat buatan. Ya, seperti di teks tadi ya. Serat alaminya seperti kapas, bulu domba dan kepompong ulat sutra. Kalau serat buatannya ya yang ini ya. Kemudian serat tersebut disalurkan ke pabrik pakaian untuk diolah menjadi benang dan kain. Nah, ini disalurkan, berarti dikirim ya. Untuk menghasilkan satu lembar kain dari serat, terdapat beberapa pekerjaan yang turut berperan serta. Nah, berarti kita sudah masuk pada keragaman pekerjaan. Satu kain saja, mau dihasilkan satu kain, itu dimulai dari panen kapas misalnya, atau mengambil bulu domba, kemudian dikirim ke pengelola kain, kemudian kainnya diolah, ya, diolah menjadi kain, ya, di pencuciannya dan lain sebagainya ya. Nah, itu banyak pekerjaan. Di sini disebutkan ada pemintalan benang. Kemudian setelah jadi, ya ada juga perancang busana. Ya, mau jadi apa kainnya? Apakah baju, celana, atau mungkin yang lainnya. Kemudian setelah jadi, ya dijahit dulu ya. Setelah jadi dijahit, maka diserahkan ke pedagang. Ya, pedagang lagi yang ini juga adalah bagian dari pekerjaan ya, dan lain-lainnya. Jadi untuk menghasilkan satu kain sampai kepada konsumen atau pengguna itu banyak pekerjaan di dalamnya ya. Jadi itu adalah keragaman pekerjaan, dan di dalam pekerjaan itu intinya kita harus saling menghargai semua jenis pekerjaan apapun bentuknya itu ya. Kita baca dulu. Nah, di lingkungan masyarakat kita dapat melihat berbagai pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai pedagang, polisi, guru, karyawan, dan sebagainya. Setiap pekerjaan memiliki tugas dan peran masing-masing. Keragaman pekerjaan tersebut harus kita hargai. Nah, ini intinya anak-anakku sekalian. Semua jenis pekerjaan harus kita hargai. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan setiap pekerjaan. Ya, jangan memandang enteng setiap pekerjaan, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu tentu saja berguna dan bermanfaat untuk orang lain ya. Kita harus menghargai apapun pekerjaannya orang itu, atau apapun jenis pekerjaan itu kita harus hargai, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, anak-anakku sekalian, saya lanjutkan ya. Di lingkungan sekolah juga terdapat beragam pekerjaan. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di sekolahmu? Ayo tuliskan keragaman pekerjaan tersebut. Diskusikan bersama teman sekolahmu. Kan hasilnya dalam tabel seperti ini ya, berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian, boleh di stop dulu videonya Bapak Guru dan silahkan anak-anakku kerja dulu ini. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian tuliskan pekerjaan yang ada di sekolah dan tugasnya apa. Saya kasih contoh misalnya satu ya. Misalnya kalau anak-anakku masuk di lingkungan sekolah, itu ada satpam ya, ada Pak Asis di situ. Itu adalah salah satu jenis pekerjaan. Pekerjaannya adalah satpam. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya tentu saja menjaga keamanan sekolah, jaga keamanannya anak-anakku sekalian ya. Baik dari anak-anakku datang di sekolah, kemudian sampai anak-anakku pulang, itu dijaga keamanannya oleh satpam ya. Itu tugasnya. Kemudian apa lagi yang lain? Nah, di sini banyak ya. Mungkin ada di sini guru,
ada pustakawan, ada tukang kebersihan ya, petugas kebersihan di sekolah ditulis. Kemudian tugas-tugasnya tentu saja anak-anakku sudah bisa isi sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya di sini ayo peragakan. Nah, di sini ayo peragakan tentu saja ini saya tidak jelaskan ya, saya sudah sampaikan di awal karena ini adalah materi PJOK. Dan sekarang kita lihat latihannya. Dan untuk latihannya ini, karena Bapak Guru tadi pagi sudah memberikan tugas di pembelajaran pertama, dan sekarang kita akan jawab sama-sama saja ya. Oke. Atau boleh anak-anakku kerja sendirilah ya, walaupun anak-anakku tidak saya tugaskan, saya kira anak-anakku senang mengerjakan yang seperti ini karena ini bentuknya seperti permainan ya. Ini ada kata-kata, ada 6 jenis kata-kata, kemudian dimasukkan di sini ya, dilengkapi kalimatnya yang ada di sini, terumpangnya. Oke, misalnya bagian nomor 1, lengkapilah kalimat dengan kata-kata yang disediakan. A. Dahulu bahan pakaian dibuat dari kulit kayu dan apa di sini? Ya, silakan anak-anakku isi di sini, pilih di sini ya. Nah, pilih di sini. Silakan anak-anakku jadikan ini sebagai latihan ya. Kemudian kalau sudah dikerja ya tidak usah dipoto, Bapak Guru tidak akan nilai, tetapi tetap dikerja karena bisa saja nanti akan keluar di ulangannya. Dan tentu saja kalau anak-anakku sudah kerja kemudian keluar lagi itu sudah pasti ditahu. Tapi kalau anak-anakku malas mengerjakan yang seperti ini, malas berlatih, dia akan kewalahan, kesulitan nanti pada saat ujian. Apalagi kita nanti akan selesai tema ini, kita akan ujian tema dulu. Kalau misalnya tidak keluar di ujian temanya, ya ulangan hariannya, bisa saja nanti keluar pada saat kita pas penaikan kelas ya, penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas. Jadi anak-anakku walaupun saya tidak tugaskan, ya diusahakan semua bukunya, semua latihan-latihannya itu dikerja ya. Oke. Hanya ini, kain katun berasal dari tanaman apa ya. Apa di sini? Akan dipilih. Oke. Nah, kemudian serat buatan yang berasal dari sulingan minyak bumi dan batu bara disebut apa? Ini ada di bacaannya tadi. Apa itu sulingan? Jadi dari minyak bumi dan batu bara. Kemudian tanaman rami dimanfaatkan untuk apa? Kan ditulis di sini. Kemudian untuk membuat kain apa? Akan pilih salah satu yang ada di sini. Dan ini harus diperhatikan baik-baik, dipahami karena satu salah, tidak mungkin satu salah karena kalau ada satu tertukar dengan yang lain berarti sudah 2 yang salah, ya. Oke. Kalau untuk nomor 2, tuliskan 3 pekerjaan yang dapat kamu temui di lingkungan rumah. Nah, ini ya pasti berbeda-beda ya, tapi banyak jenis pekerjaan yang ada di rumah. Akan dituliskan 3 sebagai latihan ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana caramu menghargai keragaman pekerjaan tersebut. Akan dijelaskan. Tapi sekali lagi Bapak Guru sampaikan ini tidak usah dikerja, tidak usah dipoto ya, cukup dikerjakan saja sebagai latihan. Kalau nomor 3 ini ya ini adalah PJOK. Ini juga bisa ada di bukunya, tuliskan nama gerakan yang dilakukan pada gambar berikut. Ada di halaman sebelumnya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Demikian video pembelajaran kita hari ini untuk di pembelajaran 2. Dan jika ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke WA-nya Bapak Guru. Dan boleh juga di WA grup supaya jika ada temannya yang memiliki pertanyaan yang serupa, tanpa bertanya bisa mendapatkan penjelasannya. Dan mungkin juga ketika anakku bertanya di grup, bisa saja ada dari temannya yang lain yang bisa langsung menjawab. Jadi jawabannya tidak berarti harus dari Bapak Guru ya, tapi bisa juga dari teman-temannya yang lain ya. Demikian anak-anakku sekalian, Bapak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.